Saya menyelamatkan pangeran dan putra kecil yang terjatuh ke sungai. Setiap hari saya merawat mereka dengan penuh perhatian. Kemudian saya hamil dengan anak pangeran. Dia berjanji akan menikahi saya sebagai permaisuri pangeran 3 hari kemudian. Saya percaya itu benar. Dengan penuh kebahagiaan, saya menunggu kedatangan kereta pengantin. Namun pada hari pernikahan itu, pangeran justru datang dengan banyak uang untuk menikahi putri dari keluarga terhormat. Saat saya bersiap untuk menanyakan kejelasan, Pangeran Zhu Sucheng menghentikan saya dan berkata, "Anak dalam perut saya sebenarnya adalah miliknya." Saya menatapnya dengan tidak percaya. Perasaan saya sangat rumit. Dalam situasi yang kacau ini, saya malah secara tidak sengaja menikah dengannya. Namun, sepertinya takdir tidak berniat baik kepada saya. Hanya sebulan setelah menikah, desa tempat saya tinggal diserang oleh perampok gunung. Dalam semalam, seluruh desa dibantai habis. Melihat pemandangan yang penuh dengan kehancuran, saya merasa sangat menderita. Dan anak saya juga hilang dalam kesedihan ini. Hari-hari itu saya terbenam dalam penderitaan yang tak berujung. Zhu Sucheng menemani saya tanpa henti. Dengan perawatan penuh perhatian darinya, saya perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap 3 tahun telah berlalu. Saya hamil sekali lagi. Pada saat saya mendengar berita ini, saya sangat senang, ingin segera memberitahukan kabar baik ini kepada Zhu Sucheng. Namun, di luar ruang kerjanya, saya secara tidak sengaja mendengar percakapannya dengan temannya. "Sucheng, pangeran sekarang menekanmu seperti ini. Apakah kamu tidak merasa tertekan? Jelas, dulu kamu melakukannya untuknya, hingga terpaksa menikahi Zhao Qianqian, bahkan mengakui anak yang bukan milikmu. Saya bukan untuk pangeran, saya untuk Chuer. Dajin selalu mendukung orang, bukan pohon. Jika Zhao Qianqian melahirkan putra naga terlebih dahulu, bagaimana Chuer bisa bertahan di istana di masa depan? Tahu bahwa kamu sangat mencintai Yun Chuer, tapi kamu juga tidak perlu menghabisi seluruh desa Wang He untuk menutup mulut, menyewa orang untuk mengambil mayat. Sejak saat itu hampir menghilang. Mustahil. Orang-orang di desa Wang He tahu terlalu banyak. Untuk mencegah masalah di masa depan, mereka harus mati." Saya di luar mendengar kata-kata ini, hati saya terasa seperti ditusuk. Awalnya saya pikir jatuh cinta pada pangeran adalah kesalahan seumur hidup saya. Siapa yang menyangka jatuh cinta pada Zhu Sucheng bahkan lebih merupakan kesalahan yang lebih besar. Saat itu, pelayan istana datang dengan terburu-buru. Saya segera bersembunyi di belakang pohon besar dan mengintip, melaporkan kepada Yang Mulia, "Zhao Qianqian hamil." Mendengar ini, Zhu Sucheng sangat terkejut. Cangkir teh di tanganku hampir terjatuh. "Aku tidak akan membiarkannya melahirkan anak itu. Tapi itu adalah darah dagingmu. Perutnya pernah membesar karena orang lain. Aku merasa itu kotor. Lagi pula, dia dulu selalu berurusan dengan mayat. Aku khawatir bayi yang keluar dari perutnya nanti akan menjadi bayi yang cacat. Biarkan Nenek Sun mencampurkan bunga merah ke dalam makanan permaisuri. Hati-hati, jangan biarkan dia mengetahuinya. Sebenarnya Zhao Qianqian juga sangat malang. Aku akan membiarkannya hidup tenang sebagai permaisuri seumur hidupnya. Anggap saja itu sebagai kompensasiku untuknya." Mendengar kata-kata ini, hatiku hancur dan aku terjatuh ke tanah.